Kanker nasofaring merupakan penyakit yang berkembang dalam waktu lama dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain genetik dan infeksi virus Epstein-Barr, pola makan sejak kecil menjadi salah satu pemicu penting terjadinya penyakit tersebut. Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan bedah kepala leher konsultan onkologi, Dr. Nova AL Peter SPTHT BKL Sub SP Onko Konsultan Fitch, menjelaskan jika konsumsi makanan instan, diasap, diawetkan, serta ikan asin secara terus-menerus sejak kecil dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring di kemudian hari. Dr. Nova mencontohkan kasus anak usia 10 tahun yang telah terdiagnosis kanker nasofaring akibat kebiasaan mengonsumsi makanan instan sejak kecil tanpa pengawasan pola makan yang baik. Kondisi tersebut kerap terjadi pada anak yang ditinggal orang tua bekerja, sehingga asupan makanan sehari-hari tidak terkontrol. Selain itu, kebiasaan masyarakat di wilayah pesisir dan beberapa daerah di Cina Selatan yang mengonsumsi makanan awetan sejak kecil juga terbukti berkaitan dengan tingginya angka kanker nasofaring. Kebiasaan tersebut terbawa hingga dewasa dan menjadi pola makan jangka panjang. Dr. Novo menegaskan jika kebiasaan makan sejak kecil merupakan investasi kesehatan di masa depan. Pola makan yang tidak sehat dapat memicu akumulasi zat berbahaya dalam tubuh dan meningkatkan risiko keganasan di usia produktif. Anak ini kebiasaan dia suka membeli itu seperti kayak mie, tapi itu mie yang bisa langsung dimakan. Nah, kan kalau kayak biasanya kalau mie goreng itu kan kita harus masak dulu kan, tapi ini dia dalam bentuk saset-saset itu yang langsung dimakan. Nah, ini anak ini kebiasaannya dari kecil dia suka makan makanan yang begituan. Nah, akhirnya dari situ kemudian kami mengambil kesimpulan berarti anak ini dari lifestyle-nya sehingga dia dari kecil suka makan yang begituan, akhirnya dia umur sekitar 10 tahun itu dia sudah mengidap keganasan nasofaring. Nah, ini juga bisa dari beberapa jurnal-jurnal yang kami dari penelitian-penelitian itu ternyata memang anak-anak yang berada di daerah-daerah Guangzhou, Cina Selatan, itu semuanya itu karena mereka kebiasaan dari kecil itu dari adat istiadat mereka sana itu suka makan makanan yang suka diasap, diawetkan gitu kan. Itu kan lebih mudah dan lebih gampang disajikan. Nah, kebiasaan itu yang dibawa dari kecil sehingga lama-kelamaan dewasa itu terus-menerus itu menjadi suatu habit begitu ya, sudah sering biasa makan begitu, akhirnya nanti dia umur yang masih produktif sekitar 30-an, 40-an, nah itu sudah mengidap keganasan nasofaring. Dr. Nova mengimbau orang tua untuk lebih memperhatikan pola makan anak sejak dini. Pengawasan asupan makanan dan pembiasaan hidup sehat menjadi langkah penting untuk mencegah risiko kanker nasofaring di masa depan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.